Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali materi matematika. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran pada minggu ini kita akan mempelajari tentang relasi fungsi dan juga fungsi linear pada kegiatan pembelajaran ke-1. Jadi umumnya kita akan belajar tentang relasi dan juga fungsi ya nak ya. Tetapi untuk relasi dan juga fungsi ini Ibu bagi menjadi beberapa part, dan untuk minggu ini kita akan mempelajarinya tentang relasi, fungsi dan juga fungsi linear. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian memahami pembelajaran ini, kalian dapat diharapkan kalian dapat mengenal konsep relasi, fungsi dan fungsi linear serta mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi linear. Ya, untuk uraian materinya, karena ini kita awalan, silakan kalian hafalkan atau kalian baca gitu ya, kalian pahami maksud ibu di rumah kalian. Selanjutnya ibu di sini hanya akan membantu materi-materi mana saja yang kemungkinan kalian masih merasa bingung begitu ya. Kita langsung ke konsepnya dulu ya. Konsep relasi dan juga fungsi. Jadi dalam matematika yang disebut dengan fungsi itu bukan fungsi dalam bahasa Indonesia. Kalau fungsi dalam bahasa Indonesia kan guna gitu ya, ataupun juga fungsi itu apa ya, kegunaan kan ya gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam matematika artinya beda lagi. Nah, kita akan membahas dulu relasi. Relasi ini adalah sebuah hubungan. Misalnya kita lihat di sini pada gambar berikut ya, ini adalah merupakan sebuah relasi nomor sepatu ya, relasi nomor sepatu. Jadi kalau kita lihat panahnya ini dengan menggunakan diagram panah, Ardi itu memiliki nomor sepatunya berapa sih? 39, betul. Terus kalau Dewi memiliki nomor sepatunya berapa? 33, betul. Nah, seperti itu. Ini adalah merupakan sebuah relasi. Relasi ini dapat disajikan dalam bentuk diagram panah. Bisa juga di sini dengan menggunakan diagram kartesius. Ini ya sama seperti yang di atas, tentang nomor sepatu begitu ya. Ataupun juga bisa saja dengan menggunakan pasangan berurutan. Jadi kalau dengan menggunakan pasangan berurutan, ditulisnya itu adalah Ardi, berapa ini teh 39 gitu ya. Jadi dalam kurung Ardi, 39, terus Dewi, 33 dan sebagainya. Itu adalah dengan menggunakan pasangan berurutan. Jadi bisa dengan menggunakan pasangan berurutan, bisa juga disajikan dalam bentuk diagram panah, bisa juga disajikan dalam bentuk diagram kartesius seperti ini. Ini adalah merupakan relasi gitu ya. Atau di sini ada contoh yang lain begitu. Kalau yang ini berarti tentang relasinya itu kegemaran gitu ya, seperti Eko senangnya itu basket misal ya. Alwi senangnya apa? Mohon maaf ini kayaknya agak kacau dalam pemanahan begitu ya. Ini adalah merupakan relasinya dengan kesukaan atau kegemaran gitu ya. Oke, jadi misalkan definisi 1.1, misalkan A dan B adalah himpunan, relasi dari A ke B adalah aturan pengaitan atau pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Itu ya yang disebut dengan relasi. Oke. Misalnya juga di sini yaitu tentang relasinya tentang sebuah pusat pembelanjaan menerapkan tarif parkir mobil pengunjung dalam tabel berikut. Berarti di sini relasinya itu antara lama waktu gitu ya, durasi dia nyimpen mobil atau nyimpen motor gitu ya di pusat pembelanjaan tersebut dengan biaya parkirnya gitu ya. Bisa disajikan sama aja, bisa dengan menggunakan, kalau di sini mungkin kalau dengan menggunakan pasangan berurutan agak kesulitan, makanya di sini mah dengan menggunakan diagram saja gitu ya, dengan menggunakan diagram ataupun juga dengan menggunakan di sini seperti grafik. Jadi bisa menggunakan diagram, bisa dengan menggunakan grafik ya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat di sini definisi 1.2. Daerah asal, jadi dalam fungsi kalian harus mengetahui mana yang disebut dengan daerah asal, mana yang disebut dengan daerah hasil, mana yang disebut dengan daerah kawan. Nah, yang pertama adalah daerah asal dulu ya. Daerah asal ini adalah atau biasa disebut dengan domain suatu relasi
himpunan tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Itu yang disebut dengan daerah asal atau yang disebut dengan daerah domain, ya. Sedangkan daerah kawan atau biasa disebut dengan kodomain suatu relasi adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai dengan relasi yang didefinisikan, gitu ya. Itu adalah daerah kawan atau yang disebut dengan kodomain. Sedangkan daerah hasil yaitu pada definisi 1.4 biasa disebut dengan reng, yaitu adalah sebuah himpunan bagian dari daerah kawan atau kodomain yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Ya, itu yang disebut dengan domain atau daerah asal, kodomain atau daerah kawan, dan reng atau hasil, gitu ya. Ini masih kita belajarnya tentang relasi dulu. Nah, sekarang kita akan langsung ke fungsi. Apa bedanya relasi dengan fungsi gitu? Apakah sama relasi dan fungsi? Itu tentu beda ya. Oke. Lihat dulu di sini. Setelah kalian memahami masalah relasi, sekarang kita kembangkan pembahasan kita, yaitu mempelajari tentang fungsi. Oke, kalian akan mempelajari menentukan notasi fungsi, daerah asal, daerah hasil, ekspresi simbolik fungsi, serta sketsa grafik fungsi linear, fungsi kuadrat, dan juga fungsi rasional. Nah, kalian perhatikan gambar diagram panah berikut ini. Di sini ada gambar A, B, C, D, E, F, ya. Nah, pada gambar ini kita lihat di sini misalnya pada gambar A, nanti kalian baca lagi ya, analisanya ada di bawah. Ibu hanya akan menerangkan secara keseluruhannya saja. Pada gambar A misal gitu ya, mana yang disebut dengan domain atau daerah asal? Daerah asalnya itu adalah A, B, C, D, E. Ini daerah asal. Sedangkan kodomain yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ini disebut dengan kodomain. Lalu mana daerah hasilnya? Daerah hasilnya adalah daerah kodomain yang terdefinisi dengan kelompok A. Maksudnya dengan si domainnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini juga kodomain dan juga rengnya sama gitu ya. Terus coba lihat yang B sekarang. Mana domainnya? A, B, C, D, E. Mana yang disebut dengan kodomainnya? 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang disebut dengan rengnya? Rengnya adalah yang terdefinisi. Kelompok kodomain yang terdefinisi dengan domainnya. Berarti 1, 3, 4, 5. Kalau 2 kan nggak termasuk karena dia itu tidak terdefinisi. Artinya tidak berelasi dengan si domain gitu ya. Dan selanjutnya, oke, itu selanjutnya. Selanjutnya kita lihat di sini definisinya dari fungsi ya, definisi 1.5. Nanti kita scroll lagi ke atas. Misalkan A dan juga B himpunan, maka fungsi F dari A ke B ini adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Ibu ulang ya. Fungsi F dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Semua anggota A-nya berelasi alias berpasangan begitu ya, berpasangan, tetapi hanya satu saja dengan anggota himpunan B atau dengan kodomainnya. Artinya di sini bahwa si domain ini dia itu tidak mendua. Dia itu hanya memiliki satu pasangan saja, tepat satu pasangan saja di B. Kita lihat lagi, scroll ke atas, coba lihat. Yang A apakah fungsi? Kita lihat saja tadi definisinya. Semua anggota A alias semua anggota domain, itu adalah berelasi. Artinya dia memiliki hubungan dengan tepat satu di B. Jadi dia itu memiliki tepat satu pasangan di B. Semuanya berelasi, betul tidak yang A atau yang domainnya, betul ya, yang A B C D E-nya. Yang A B C D E. Terus apakah dia memiliki pasangan? Memiliki semua pasangan. Apakah pasangannya cuma satu-satu? Betul, dia memiliki pasangannya satu. Dia tidak mendua atau mentiga gitu. Yang B bagaimana? Yang B juga sama. Berarti yang A, yang B ini adalah sebuah fungsi. Terus yang C fungsi bukan? Coba lihat. Semua anggota domainnya apakah dia itu berelasi atau memiliki pasangan? Memiliki pasangan kan ya. Tetapi ada si D yang dia memiliki pasangannya itu 2, yaitu angka 4 dan angka 5. Berarti dia itu
tidak setia. Kalau tidak setia berarti dia itu bukan fungsi, karena syarat fungsi itu dia harus memiliki, semua anggota domain itu harus memiliki pasangan, dan dia itu harus berpasangannya itu satu aja gitu ya. Di kodomainnya harus memiliki pasangan satu saja. Oke, tidak boleh lebih dari satu. Berarti kan ini dia tidak setia. Kalau tidak setia berarti dia bukan fungsi gitu ya nak ya. Itu seroloknya seperti itu. Oke, untuk yang D fungsi bukan fungsi, karena kan setiap anggota A dia memiliki relasi alias berhubungan begitu ya. Waktu dia memiliki pasangannya tetapi ke yang sama, yang gak apa-apa, yang penting pokoknya si ABCDE ini dia setia. Ya, dia setia, dia memiliki hanya pasangannya satu. Nah, kalau yang E justru gimana nih ini? Yang pertama, tidak semua anggota domain dia itu berelasi, sedangkan syarat daripada fungsi harus berelasi, ya enggak? Atau dia memiliki hubungan atau berpasangan. Satu lagi, si C dia itu memiliki hubungannya itu ke semuanya, malah ya lebih dari satu, balas semua daripada konobain dia hubungkan atau dia relasikan gitu ya. Nah, ini enggak boleh, berarti ini bukan fungsi gitu ya. Selanjutnya untuk yang F, fungsi bukan fungsi tentu saja ya enggak, karena memang sesuai dengan definisinya. Kalian baca-baca lagi ininya ya, analisanya. Oke, ini dia yang disebut dengan fungsi. Selanjutnya adalah misal kita ke contoh 1.3. Diketahui F ini memiliki hubungan A ke B dan dinyatakan oleh rumus Fx sama dengan 2x dikurangi dengan 1. Jika daerah asal ditetapkan dengan ini dibacanya seperti ini ya nak ya, X di mana X antara 0 sampai dengan 4, dan 0 dan 4 ini adalah ke bawah gitu ya, terbawa nilai X gitu ya, 0 sampai dengan 4. Atau dibaca lagi seperti ini, bisa X lebih dari sama dengan 4 dan X kurang dari sama dengan 4. X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 4 untuk X anggota bilangan real. Tentukan F0, F1, F2, F3 dan juga F4. Artinya kalau F0, X-nya itu kita ganti dengan 0 pada persamaan 2X dikurangi 1. Kalau F1 berarti X-nya diganti dengan 1. Kalau F2 berarti X-nya diganti dengan 2. Kalau F3 berarti X-nya diganti dengan 3. Dan kalau F4 berarti X-nya diganti dengan 4. Misalnya di sini kita masukkan saja. Berarti F0 berarti 2 kali 0 dikurangi 1 berarti negatif 1. Kalau F-nya 1 berarti ganti saja X-nya dengan 1. 2 kali 1 2 dikurangi 1 jadi 1 ya. Dan selanjutnya, nah kalau kalian diminta untuk menggambar seperti ini, kita gambar saja dengan mudahnya. Kalau tadi X-nya 0, Y-nya kan negatif 1, berarti didapat 0, negatif 1. X-nya 0, Y-nya negatif 1 ya. Selanjutnya di sini apabila X-nya 1, maka Y-nya 1, maka ditulis 1,1. Pertemuan antara X-nya 1, Y-nya 1, itulah 1,1. Selanjutnya 2,3, berarti pertemuan antara 2 dan 3, X-nya 2, Y-nya 3, dan selanjutnya itu ya nak ya. Nah, mana yang disebut dengan daerah hasil? Nah, daerah hasilnya itu adalah di sini dituliskan antara negatif 1 sampai dengan 7, maka ditulis Y ya lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 7 untuk Y anggota bilangan real. Itu ya nak ya. Oke. Selanjutnya, nah contoh 1.5, tentukan daerah asal alami dari fungsi berikut. Misalnya 4/X ditambah dengan 1. Kalian masih ingat tidak kalau 4 dibagi dengan 0 berapa isinya? Tak terhingga kan ya? Artinya dia tidak terdefinisi. Artinya di sini kalau kalian diminta untuk menentukan daerah asal seperti ini yang ada penyebutnya begitu, bebas mau nilai X-nya berapa. Ya, bebas mau nilai X-nya berapa, asalkan jangan sampai si penyebutnya itu bernilai 0. Artinya di sini X, kalau di sini soalnya 4/X ditambah 1, berarti X ditambah satunya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau X ditambah 1 tidak boleh sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, berarti X-nya itu tidak boleh atau tidak sama dengan negatif 1. Ya enggak? Kalau X-nya negatif 1 kan negatif 1 ditambah 1 itu kan 0.
Itu kan tidak boleh ya. Di dalam penyebut itu tidak boleh 0 supaya dia memiliki nilai gitu ya. Jadi di sini untuk daerah asal ya, berapapun juga nilai bilangan real silahkan, atau ditulisnya seperti ini X, di mana X anggota bilangan real, X ya, R itu adalah real gitu. Dan X-nya itu tidak boleh negatif 1. Jadi selain dari negatif 1 bahasanya seperti itu. Mangga silakan berapa saja nilainya asal tidak negatif 1 gitu. Sekarang yang B. Nah, untuk yang B pun juga sama. Di sini bentuknya itu adalah akar. Masih ingat enggak sih kalau akar, misalnya akar 4 ada kan nilainya 2, akar 3 juga tetap akar 3. Terus kalau akar dari negatif 4 misalnya, ada enggak akar dari negatif 4? Itu kan imajiner, ya enggak? Nah, artinya kalau untuk angka yang berakar seperti ini, syaratnya adalah angka tersebut harus lebih dari sama dengan 0. Berarti 4 dikurangi X kuadrat itu harus lebih dari sama dengan 0. Terus supaya mudah untuk menentukan nilai X-nya, kita kalikan dengan negatif ya nak ya. Negatif dikali dengan 4 menjadi negatif 4. Negatif dikali negatif X kuadrat menjadi positif X kuadrat. Nah, karena dikalikan dengan negatif itulah tandanya berubah. Yang tadinya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. 0 dikali negatif 1 tetap 0. Masih ingat kan kemarin kita belajar tentang pemfaktoran? Jikalau ada X kuadrat dikurangi 4, itu akan sama dengan X dikurangi 2 dikali dengan X ditambah 2 kurang dari 0. Maka ditentukanlah X yang pertama adalah 2 dan X yang kedua adalah negatif 2. Berarti di sini jawabannya adalah antara negatif 2 ya sampai dengan 2. Ya, dari mulai negatif 2 sampai dengan 2. Ini untuk X-nya gitu ya, di mana X anggota bilangan real gitu. Oke, selanjutnya sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ini ada fungsi surjektif, ada fungsi injektif, ada fungsi bijektif. Nah, ya. Nah, untuk fungsi surjektif sendiri ini disebut dengan fungsi onto atau fungsi kepada jika dan hanya jika daerah hasil fungsi F sama dengan himpunan B ya. Jadi hasilnya itu sama dengan kodomainnya atau kawannya gitu. Ini yang disebut dengan surjektif. Ya, ada juga nih yang disebut dengan fungsi into atau ke dalam. Jika dan hanya jika hasil dari fungsi F merupakan himpunan bagian murni dari himpunan B. Jadi di sini misalnya ya, nah di sini 1, 2, 3, 4 disebut dengan domain, ABC disebut kodomain. Terus ranknya atau hasilnya apa? AB. Jadi ada satu atau beberapa anggota di kodomain yang tidak termasuk rank. Ini disebutnya itu adalah into. Kalau onto mah semuanya harus dimasukkan. Artinya si kodomain itu sama dengan ranknya, sama dengan hasilnya. Kalau into mah bahwa si hasilnya itu adalah bagian dari ontonya. Jadi ada beberapa yang tidak masuk ke dalam daerah hasil gitu ya untuk kodomainnya tuh. Nah, kalau fungsi injektif ini adalah fungsi satu-satu. Jika dan hanya jika untuk setiap A1, A2 anggota bilangan A dan A1 tidak sama dengan A2 berlaku F A1 tidak sama dengan FA2. Artinya di sini bahwa dia itu si injektif ini dia hanya memiliki satu saja, si domainnya itu harus memiliki satu pasangan saja ya. Satu pasangan saja di mana di kodomain. Itu yang disebut dengan injektif. Jadi makanya disebut dengan fungsi satu-satu gitu ya. Nah, kalau untuk bijektif ini adalah F A ke B ya, memiliki fungsi A ke B itu apabila fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi F sekaligus merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Ya, fungsi surjektif dan juga fungsi injektif artinya selain dia itu bahwa si hasil atau si ranknya itu sama dengan si kodomain, juga bahwa dia itu merupakan fungsi satu-satu. Itu yang disebut dengan fungsi bijektif. Ya, itu disebut dengan fungsi bijektif. Oke, mungkin sekian dulu dari Ibu ya, mudah-mudahan kalian paham. Nantilah untuk selanjutnya Ibu buatkan lagi video sederhana dan mungkin ada beberapa part karena memang lumayan ini agak panjang begitu ya. Mudah-mudahan kalian paham sampai sini nak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.